Bayangin deh udah berapa lama Bapak Ibu deg-degan, nungguin kabar pasti soal pencairan dana pensiun. Grup WhatsApp keluarga rame, grup arisan rame, bahkan grup pengajian juga ikutan ngomongin ini. Notifikasi masuk terus setiap hari. Ada yang bilang temannya sudah terima, ada yang bilang tetangganya masih nunggu, ada juga yang kirim screenshot saldo, tapi nggak jelas itu dari mana asalnya. Yang bikin makin bingung kabar yang beredar, nggak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Di Jakarta katanya sudah pada cair, tapi di daerah lain masih belum ada. Tanda-tanda hati campur aduk, antara berharap sama capek nunggu kepastian, ujung-ujungnya ya gitu. Tetap saja belum ada kepastian yang bisa dipegang. Hari ini ceritanya beda. Kali ini kita bisa ngomong dengan tenang, dengan data yang jelas, dengan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kabar yang ditunggu jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari pegunungan Papua sampai pesisir Sumatera, benar-benar datang. Ini bukan hoax, bukan gosip warung kopi, bukan janji manis politisi. Tanpa bukti nyata, ini fakta administratif yang sudah masuk dalam dokumen negara. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menetapkan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini kita kenal dengan istilah dana rapel. Putusan ini bukan muncul tiba-tiba atau karena tuntutan massa, tapi melalui proses panjang yang melibatkan perencanaan anggaran, kajian fiskal, dan persetujuan dari berbagai lembaga terkait. Kenapa? Kabar ini terasa begitu melegakan buat para pensiunan. Bukan cuma karena uangnya benar-benar ada dan akan masuk rekening, tetapi juga karena proses di baliknya transparan dan bisa dilacak. Dana rapel ini bukan muncul dari rumor media sosial atau bisikan-bisikan tanpa dasar. Prosesnya lewat jalur administratif yang tertata rapi, verifikasi data yang ketat dan teliti, pengesahan hukum dari kementerian keuangan yang bekerja sama dengan PT, Taspen Persero untuk pensiunan ASN dan PET, Asabri untuk pensiunan TNI Polri. Jadi ini bukan sekedar harapan atau janji nol, tapi kepastian bahwa negara benar-benar hadir, memenuhi kewajibannya kepada para purna bakti. Dana rapel ini adalah bentuk nyata pengakuan negara kepada para pensiunan yang sudah mengabdikan diri puluhan tahun, baik pensiunan ASN yang dulu mengurus pelayanan publik, pensiunan TNI yang menjaga pertahanan negara, maupun pensiunan Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban. Semuanya mendapat perhatian yang sama tanpa diskriminasi. Mereka yang sudah mengabdikan hidup, tenaga dan masa mudanya untuk membangun negara ini, kini mendapatkan hak yang selama ini ditunggu-tunggu. Dengan penuh kesabaran di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah, harga beras yang makin naik, harga minyak goreng yang enggak stabil, biaya listrik yang terasa semakin berat, belum lagi biaya kesehatan yang makin mahal, bar pencairan dana rapel ini jelas jadi angin segar buat para pensiunan dan keluarganya. Bukan cuma soal nominal uangnya yang bisa membantu meringankan beban ekonomi keluarga, tapi juga soal penghargaan, rasa aman dan pengakuan bahwa pengabdian selama puluhan tahun itu tidak dilupakan begitu saja. Oleh negara-negara, ingat negara mengapresiasi dan negara berusaha memenuhi haknya, meski kadang prosesnya memang butuh waktu. Yang juga penting untuk diketahui dan dipahami, cakupan penerima dana rapel ini sangat luas dan menyeluruh pemerintah, memastikan tidak ada pihak yang berhak, tapi kemudian terlewat atau terlupakan dalam proses pencairan. Jadi bukan hanya pensiunan yang masih aktif menerima gaji pensiun bulanan saja yang dapat, tapi janda dan duda pensiunan juga tetap mendapatkan haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan anak yatim piatu yang tercatat sebagai ahli waris sah juga termasuk dalam daftar penerima. Semua data sudah tertata rapi dalam sistem database Taspen dan Asabri yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, dari golongan terendah sampai pejabat tinggi. Yang dulunya menjabat posisi strategis, tidak ada diskriminasi dalam proses ini. Semua dihitung sesuai aturan yang berlaku dan proporsional dengan golongan serta masa kerja masing-masing. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan dan paling bikin penasaran semua orang, yaitu soal mekanisme pencairan dan bagaimana cara menerimanya. Kabar baiknya, pemerintah sudah menerapkan sistem digital yang jauh lebih ramah pengguna, terutama mempertimbangkan kondisi para pensiunan yang mayoritas sudah berusia lanjut, jadi bapak dan ibu tidak perlu lagi capek-capek datang ke kantor Taspen atau Asabri pagi-pagi. Tidak perlu antri panjang di kantor pos, sampai berjam-jam atau bolak-balik ke bank berhari-hari, hanya untuk mengurus pencairan dana. Dana rapel ini langsung ditransfer secara otomatis ke rekening yang biasa digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan. Sistem transfer langsung ini memang dirancang khusus supaya para pensiunan tidak kelelahan secara fisik dan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi tambahan. Cukup cek saldo lewat mesin ATM terdekat, atau kalau sudah terbiasa dengan teknologi, bisa pakai SMS banking
atau bahkan aplikasi mobile banking di HP smartphone praktis aman, transparan dan bisa dilakukan kapan saja. Ini jadi bukti nyata bahwa pelayanan publik sekarang semakin modern dan mulai benar-benar memperhatikan kenyamanan serta kemudahan bagi para pensiunan yang sudah berjasa kepada negara. Tapi jangan kaget ya kalau ternyata nominal yang diterima antara satu orang dengan yang lain berbeda. Bahkan bisa jauh berbeda. Ini bukan kesalahan sistem, bukan ada adilan dan bukan ada permainan di belakangnya. Besaran dana rapel memang dihitung berdasarkan beberapa faktor yang berbeda untuk tiap individu. Pertama, gaji pokok terakhir yang diterima sesuai dengan golongan dan pangkat saat masih aktif bekerja. Kedua, jumlah bulan keterlambatan sejak aturan kenaikan gaji mulai berlaku secara resmi sampai bulan pencairan dilakukan. Ketiga, adanya penyesuaian tunjangan keluarga atau tunjangan pangan yang juga ikut dihitung dalam total pembayaran. Jadi sangat wajar kalau pensiunan golongan 1A menerima jumlah yang berbeda jauh dengan pensiunan golongan 3A atau golongan yang lebih tinggi lagi seperti golongan 4. Semua perhitungan ini dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer TaskPen dan Asabri. Bukan dihitung manual oleh petugas, sehingga risiko kesalahan perhitungan sangat kecil dan akurasi terjamin. Kalau Bapak dan Ibu ingin melihat rincian perhitungan secara detail, sekarang bisa cek lewat aplikasi TaskPen Mobil atau aplikasi Asabri Mobil yang bisa diunduh gratis di smartphone. Di sana ada menu khusus yang menampilkan rincian gaji pokok, tunjangan, potongan dan total yang diterima, termasuk dana, rapel yang akan atau sudah dicairkan. Ada satu hal penting yang sering dianggap sepele oleh banyak pensiunan, tapi dampaknya sangat besar terhadap kelancaran pencairan, yaitu proses autentikasi atau verifikasi identitas diri. Ini wajib dilakukan dan tidak boleh diabaikan. Tujuannya sangat sederhana, tapi krusial banget dalam sistem keuangan negara modern, yaitu memastikan bahwa dana negara benar-benar diterima oleh orang yang sah dan berhak menerimanya, bukan oleh pihak lain yang tidak berhak. Proses autentikasi bisa dilakukan melalui pemindaian wajah di aplikasi mobile atau bisa juga datang langsung ke bank mitra terdekat. Kalau ada kendala teknis seperti HP tidak support teknologi face recognition, kalau proses autentikasi gagal atau belum dilakukan, dalam periode pertentuan dengan RAS, pencairan akan ditunda sementara, bukan dibatalkan total. Di hak Bapak dan Ibu tetap tidak hilang, hanya ditahan sementara waktu demi keamanan data dan keuangan. Karena itu keluarga atau pendamping sangat disarankan untuk aktif membantu memastikan status autentikasi selalu dalam kondisi aktif dan valid. Terutama bagi pensiunan yang sudah sangat lanjut usia dan mungkin kesulitan mengoperasikan teknologi sendiri. Di tengah kabar baik seperti ini, kita juga harus tetap waspada dan berhati-hati. Pengalaman dari pencairan dana besar sebelumnya menunjukkan bahwa setiap ada pencairan dana dalam jumlah besar, biasanya para penipu ikut bermunculan mencari kesempatan dalam kesempitan. Ini penting banget diingat dan diwaspadai. Tugas resmi TaskPen Asabri atau pihak bank mitra tidak pernah dan tidak akan pernah meminta PIN ATM, kode OTP yang dikirim ke HP, atau meminta transfer biaya administrasi. Untuk mempercepat pencairan, semua potongan administrasi kalau ada sudah diatur dan dipotong otomatis oleh sistem. Tidak ada pembayaran manual ke petugas. Kalau ada telepon mencurigakan, pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal atau SMS yang mengaku dari TaskPen atau bank dan minta data sensitif, jangan diladeni sama sekali. Abaikan saja, blokir nomornya, dan kalau perlu, laporkan ke pihak berwenang seperti polisi atau OJK. Jangan sampai dana yang sudah ditunggu bertahun-tahun justru hilang karena kelalaian sesaat atau terlalu percaya sama orang asing. Gunakan dana rapel ini dengan bijak dan penuh pertimbangan matang. Prioritaskan untuk kesehatan, karena di usia senja ini tubuh butuh perhatian ekstra, kebutuhan pokok sehari-hari yang semakin mahal, dan sisihkan untuk tabungan atau dana cadangan. Menghadapi kebutuhan mendadak, ini bukan sekedar uang tambahan untuk jajan atau belanja barang yang tidak perlu, tapi simbol penghargaan negara atas pengabdian puluhan tahun. Pemerintah sangat memahami bahwa inflasi terus naik dan harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, sehingga dana rapel dan kenaikan gaji ini dirancang khusus untuk membantu menjaga daya beli para pensiunan supaya tidak terus menurun drastis. Secara makro nasional, kebijakan pencairan dana rapel ini juga diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi daerah karena konsumsi dari jutaan pensiunan punya peran sangat penting dalam perputaran uang di masyarakat tingkat bawah. Jika pensiunan punya daya beli yang terjaga, mereka akan berbelanja di pasar tradisional, warung kelontong, toko kelontong, dan usaha kecil menengah di sekitar rumah, sehingga ekonomi rakyat juga ikut bergerak dalam proses distribusinya PT TaskPen dan PT
Asabri bekerja sama dengan banyak bank nasional besar dan juga bank daerah atau bank pembangunan daerah. Jadi kalau ada yang belum menerima pencairan, sementara tetangga atau teman sudah menerima, jangan panik dan jangan langsung curiga ada yang salah. Penyaluran memang dilakukan secara bertahap, bergelombang, supaya sistem perbankan nasional tidak kewalahan dan tidak terjadi gangguan teknis yang justru merugikan semua pihak. Yang paling penting adalah memastikan status kepesertaan tidak dalam kondisi pasif atau nonaktif. Status pasif biasanya terjadi kalau selama 6 bulan berturut-turut tidak ada aktivitas penarikan dana atau tidak melakukan autentikasi rutin. Tapi tenang saja, solusinya sangat sederhana dan mudah. Bapak dan Ibu tinggal datang ke kantor cabang bank mitra terdekat atau ke kantor Taspen atau Asabri untuk melakukan update data supaya status, rekening dan kepesertaan kembali aktif seperti semula. Sekarang kita bahas sedikit lebih dalam soal pengelolaan dana yang bijaksana. Rapel yang cair sekaligus dalam jumlah lumayan besar memang bisa bikin khilaf dan tergoda untuk langsung dihabiskan. Tapi para ahli perencanaan keuangan keluarga dan konsultan keuangan pensiunan sepakat bahwa di masa pensiun sebaiknya fokus pada 3 hal utama, yaitu kesehatan, kebutuhan pokok, dan dana cadangan darurat. Usia senja adalah masa di mana tubuh sudah tidak sekuat dulu dan butuh perhatian kesehatan ekstra. Menggunakan sebagian dana rapel untuk medical check-up rutin, membeli obat-obatan yang harus diminum teratur, atau membeli suplemen kesehatan itu bukan pemborosan, tapi investasi jangka panjang untuk kualitas hidup. Kesehatan di masa tua jauh lebih mahal daripada barang-barang mewah yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Bagi bapak dan ibu yang masih punya semangat dan jiwa wirausaha, dana rapel juga bisa dijadikan modal usaha kecil. Kecilan banyak sekali pensiunan yang sukses menjalankan usaha rumahan, seperti jualan makanan ringan, ternak ikan lele, atau nila berkebun sayuran organik, atau mengembangkan hobi yang ternyata bisa menghasilkan uang tambahan. Tapi tetap harus hati-hati dan jangan mudah tergoda dengan tawaran investasi bodong yang menjanjikan keuntungan cepat dan besar dalam waktu singkat di masa pensiun. Menjaga dan mempertahankan aset yang sudah ada jauh lebih penting daripada mengejar risiko tinggi yang bisa membuat uang habis dalam sekejap. Diskusikan setiap keputusan keuangan penting dengan anak atau keluarga terdekat, supaya keputusan yang diambil aman, bijak dan transparan. Bagi janda duda dan anak yatim, piatu yang tercatat sebagai ahli warisah dari pensiunan yang sudah meninggal dunia, dana rapel ini adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hak keluarga dari abdi negara yang telah berpulang, dan rapel tanpa kenaikan gaji. Pensiun ini bisa sangat membantu untuk biaya pendidikan anak atau cucu, memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, atau keperluan penting lainnya yang mendesak hak para ahli waris. Ini dijamin penuh oleh undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Kalau ada oknum nakal yang mempersulit proses pencairan, atau bahkan meminta biaya tidak resmi dengan alasan mempercepat atau mempermudah, jangan diam dan jangan takut. Segera hubungi call center resmi Taspen atau Asabri yang beroperasi setiap hari kerja, atau datang langsung ke gerai layanan resmi terdekat untuk melaporkan dan menyelesaikan masalah. Meski sudah purna tugas dan tidak aktif lagi, bapak dan ibu tetap bagian dari keluarga besar, abdi negara yang pernah mengabdi. Pengabdian selama puluhan tahun dengan segala suka duka, tantangan dan pengorbanan adalah teladan yang tidak ternilai harganya bagi generasi muda pegawai negeri sekarang. Dana rapel yang dicairkan ini adalah bentuk terima kasih konkret dari negara atas dedikasi, loyalitas, dan pengorbanan yang sudah diberikan selama masa tugas aktif. Mari kita syukuri bersama sebagai rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan melalui tangan negara. Semoga dana ini bukan hanya mencukupi kebutuhan material dan finansial keluarga, tapi juga membawa ketenangan batin, kesehatan jasmani dan rohani, serta kebahagiaan bersama anak cucu dan keluarga tercinta. Jadi kesimpulannya, pencairan dana rapel dan kenaikan gaji pensiun pada 30 Januari 2026 adalah kepastian resmi yang harus disyukuri. Prosesnya memang melalui tahapan administratif yang cukup panjang demi memastikan keamanan dan ketepatan. Pastikan data pribadi sudah benar, rekening aktif dan status autentikasi valid. Waspada terhadap penipuan, jangan mudah percaya. Tawaran percepatan berbayar dan kelola dana dengan bijak untuk masa depan yang lebih tenang.